Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kesempatan ini utamanya saya bersyukur kepada Allah. Detik ini saya bisa menghadiri ini, termasuk mudah-mudahan saya dapat untuk menyampaikan materi-materi yang memungkinkan untuk para mahasiswa untuk mengikuti jejak dari saya kaitannya dengan suatu sisi herbalis. Kalau dengan Bapak dan Ibu, karena Bapak Ibu sudah terbentuk dengan sendirinya, monggo kerso. Tapi kalau nanti ada waktu tanya, nggih monggo. Tapi ada permasalahan-permasalahan yang memang saya belum semuanya. Saya ini baru merintis untuk mewujudkan, walaupun sudah lama sekali. Saya sudah mulai herbalis ini tahun 2000 sejak saya pindah dari IKIP PGRI Bojonegoro ke Jember. Itu saya sudah mulai. Jadi ceritanya ya sudah agak lama juga. Nah gitu, ceritanya gitu. Nah, saya kali ini tidak mengajarkan langsung. Saya yang mengenalkan. Sesungguhnya saya ini baru belajar juga, tapi belajarnya saya pun dari profesor doktor, dari jurnal-jurnal juga. Buka aja, Anda punya HP. Tadi juga di situ pun juga HP. Yang satu putri tadi adalah profesor doktor dari UNER, kaitannya dengan apoteker. Maka di UNER itu sehingga kemarin waktu pandemi itu berbicara, Brawijaya berbicara, Undip berbicara. Itu memang iya benar. Saya melakukan, saya membuat di rumah. Gitu aja. Saya hanya bicara bagaimana sih kita dapat memanfaatkan alam sekitar ini, tapi jangan sampai merusak. Kemarin pun saya ingin mau bicara ini sebetulnya juga dari pancingan yang terhormat Bapak Sobri. Jadi Pak Sobri itu sangat berkesan kepada saya. Pak Sobri baru akan manfaatkan dari tanaman untuk kepentingan kita. Nah, kalau mungkin Pak Sobri dapat kerjasama dengan saya, lingkungan ini hendaknya dapat teduh, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, gitu. Itu ceritanya gitu. Bagaimananya? Nah, kita bersama-sama untuk bagaimana biar tanaman itu baik. Pasti harus dipupuk dengan baik dan macam-macam, itu urusan nanti. Sekarang kita bicara kaitannya dengan herbalis. Pengenalan saya kepada Anda kali ini sebetulnya hanya sebagian kecil saja yang saya bawa ke sini. Ini Pak Yen ini sudah seringkali memanfaatkan ini. Pak Muin juga seringkali sudah. Kalau bapak-bapak yang lain belum. Ini terus terang aja. Ini perih. Tanya aja pada Pak Yen. Tapi karena Pak Yen itu ada unsur yang lain sehingga tidak dapat segera untuk sembuh dengan baik. Itu ceritanya gitu. Prediksi saya semacam itu. Kalau Pak Muin justru kalau habis minta lagi. Tapi baiknya Pak Muin kalau dia minta dikasihkan pada orang lain lagi. Ya monggo. Saya gitu, asalkan jangan dibuang. Terakhir katanya dibuang nyonyanya. Lainnya ngapa dibuang? Orang ngerti ya.
Nah gitu. Itu ceritanya gitu. Lah, saya pun sebetulnya juga manfaatkan alam sekitar ini. Saya pun tidak merusak. Ini dari pisang. Dari pisang. Bahkan saya pun hanya sebagai pisang yang dibuang orang-orang. Saya hanya memanfaatkan kulitnya. Tapi ramuan-ramuan yang lain saya tidak bicara di sini. Saya bicara kaitannya dengan pisang yang saya manfaatkannya. Maka sebetulnya yang lain itu dapat dimanfaatkan dengan kalau mahasiswa bisa produk-produk untuk yang memungkinkan untuk menjadi kue yang memungkinkan sangat bagus, monggo kerjasama dengan saya. Wong saya pun setelah itu saya tidak gunakan pisangnya, saya kasihkan pada orang-orang. Nah itu satu sisi. Hanya waktu itu saya cerita satu aja, nanti banyak juga bisa. Ini intinya kok bisa ini dapat untuk mata. Saya berpikir sampai 3 bulanan lebih. Piye ya caranya? Yang bicara ini adalah orang UGM maupun juga orang Makassar. Profesor doktornya di sana bicara untuk itu. Berarti itu benar ya? Ingatan saya gitu. Kalau benar, saya coba. Bener enggak? Kalau sudah bener enggak, maka harus dibuktikan bener dan tidaknya. Maka seringkali saya bicara, saya ini orangnya adalah teoritis praktis. Waktu rapat pun saya juga bicara, saya ini orang teoritis praktis. Jadi tidak hanya sekedar untuk teoritis saja, harus saya lakukan dan itu bermanfaat untuk manusia. Khususnya kalau orang lain tidak mau, ya saya sendiri, keluarga saya. Itu ceritanya gitu. Ini satu sisi. Pikir-pikir sampai sekian bulan, saya mencoba dari sisi tertentu. Ya, ternyata gini nih hasilnya. Waktu saya jadi yang pertama, saya cobakan. Waduh, perihnya luar biasa. Astagfirullahaladzim. Rencana saya ini berbakti untuk nusa bangsa Bojonegoro, khususnya anak SD. Maksud saya bebaskan untuk tidak perlu bayar bagi yang mereka sakit-sakit mata. Ternyata bagaimana? Kaget. Astagfirullahaladzim. Berarti kalau saya terjun ke desa-desa, aku dipukuli orang tuane saambrek-ambrek aku. Ya ini. Maka uji coba saya pertama kali saya gunakan untuk ayam. Nggak usah, kurang ajar atau Yan. Kalau dokter-dokter tikus, kalau saya ayam. Wong duweku ayam kok aku ngingut tikus kok. Sehingga saya manfaatkan adalah yang ada sekitar kita. Saya tidak perlu harus berpikir macam-macam yang terlalu jauh. Semua produk-produk saya itu semuanya saya tidak perlu harus jauh-jauh. Sekitar kita ada. Nah barulah nanti yang jauh sebetulnya kalau tadi Pak Prapto bilang tua-tua ini juga mau Pak. Katanya gitu, walaupun tidak ngomong Pak, tua-tua ini juga butuh. Saya tadi ngomong-ngomong, saya ini sebetulnya kan ingin untuk ngajak para mahasiswa. Nah kan gitu. Saya kalau bapak-bapak monggo, artinya monggo memakai. Sebetulnya ada khusus kaitannya dengan bapak-bapak. Ini tadi sudah dimulai dari Erlangga tadi. Dari Erlangga tadi sudah dimulai pegakan. Itu semuanya sangat berbagai macam. Monggo silahkan untuk dibuka sendiri. Saya jangan sampai ngajari bapak-bapak. Gitu. Saya jangan sampai ngajari bapak-bapak. Saya hanya mengingatkan dari sisi tertentu.
Monggo. Pegagang itu sangat bermanfaat sekali. Termasuk di dalamnya adalah daun salam. Nah ini, silahkan monggo nanti. Jadi waktu lain waktu nanti apa ya bener nggak itu? Sama dengan saya Pak. Wong aku ya ora ngerti, wong aku ki dari PGAP, PGAA ke Fakultas Ilmu Pendidikan jadi didaktik kurikulum, kemudian larinya kok mengapa saya ke herbalis? Saya berpikir waktu tahun 2000 itu teman saya Sumarno itu ngajarnya sudah di Fakultas Pertanian Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kok awakmu bagi-bagi itu untuk apa sih? Nah gitu. Yo aku rungo sholat tenanan itu yo pengen ibadah toh Pak. Tenanan toh. Iya. Lah nang pengen ibadah yo monggo sholat bersama dengan saya. Kalau setelah itu akhirnya aku jadi kepingin umroh kaji umroh dhisik. Nah gitu. Dan monggo. Nah gitu. Itu sampai itu. Jadi kalau kalimat Gus tadi untuk ke sana saya pun juga sudah melakukan. Dan itu pun bukan hanya dia. Di tempat-tempat saya biasanya saya ini teman-teman saya ini tidak elit-elit, justru banyak yang bawah. Nah gitu, banyak yang bawah. Tapi yang memang benar kalimat itu tadi, wong ngono-ngono ku ya wange ra jamak. Wis harus sabar. Iso-iso aku katut. Iya, bener. Itu ceritanya. Nah, termasuk kayak keluargane Pak Aziz, Profesor Dokter Bakale. Ya itu. Jadi kalau saya bilang ini semacam itu ya, saya akan silahkan aja tanya Pak Aziz itu, bener nggak Pak G itu? Nah kan gitu. Saya bilang apa adanya saja, saya nggak tutup-tutup. Ya itulah kelompok-kelompok yang saya dekati, tapi memang sulit. Benar. Jadi Mas, bener. Saya tidak tutup-tutup. Teman saya yang setiap saat samping tuwek wange rajamak juga ada. Nah gitu. Sampai tuwek ngekek angel ra umum. Ya saya sebut aja di situ Bandung. Yes, wis blereh tenan aku. Ya mudah-mudahan diampuni Allah lah. Itu ceritanya gitu. Jadi Mas tadi itu benar. Saya tidak tutup-tutup. Itu kaitannya dengan ini sebetulnya Pak Zin biasanya hanya mata saja. Sebetulnya tidak hanya mata saja Mas, Mbak dan lain-lain. Ini juga dapat untuk melalui mata dan hidung. Dulu pernah saya campur dengan bagaimana wong kuping rada kopok itu jane sebabe opo? Curke kokean. Nah, wis lah. Curke kokean. Ada ini, ada mengkudu, saya campur. Kemudian apa lagi? Saya lupa. Astagfirullahaladzim. Permasalahannya gimana? Kok aku lupa ya? Saya Ostelen di Boyolali bagus, beli Ostelen di Bojonegoro dombleh kabeh. Wes, produknya wong ndi aku ora ngerti aku. Nah, gitu. Jadi yang saya alami saja, saya tidak perlu untuk bicara yang lain-lain. Dombleh, Ostelen opo ya aku. Nah, sehingga kuping ini kalau kokian cureke kopok, nah gitu, kopok. Nah ini satu sisi. Maka harus dibuang dengan caranya itu. Nah sayangnya saya ilmunya hilang, kemudian takoi tambah opo. Makanya aku dewe sing ngeramu. Tapi
tapi lupa. Ya ini manusia. Nah, gitu. Ini satu wis dibahas. Ya. Sedangkan ini sebenarnya luka baru maupun luka lama ini sangat mujarab. Termasuk juga kalau sakit gigi dan apa kena lidah, nah itu sariawan itu sangat bagus. Kalau ini dicampuri arak, loh ini aku kelingan dengan adiknya Pak Prapto, Pak Zuhuri. Arak itu karamnya luar biasa. Iya, benar. Tapi kan saya hanya untuk luar. Itu memang tidak terlalu sakit. Tapi kalau hanya ini saja, luar biasa sakitnya. Tapi ada kelebihannya. Setelah luka ini tidak berbekas seperti daripada bukan hiler ya, ujungnya bekicot. Ujungnya bekicot itu kalau diduduk, diresiki dulu, diduduk, pas keperang ini langsung sakitnya besok langsung sembuh, maupun juga kena air panas, kena yang lain panas-panas, dan itu ini tidak seperti gitu batik dokter akangguwi. Yes. Tapi itu benar, langsung bagus. Ini pengalaman. Tapi nah, sebetulnya saya ini awal-awalnya adalah membuat dari awal pengenalan untuk herbal ini adalah pembuatan albumin dari ikan gabus. Ikan gabus waktu itu masih murah, aku berani buat. Tapi sekarang setelah mahal, saya tidak berani buat, walaupun saya belum pernah untuk siapa yang butuh untuk ikan gabus jadi albumin. Itu ceritanya gitu. Jadi orang-orang setelah melahirkan, setelah operasi itu butuh sangat dengan albumin. Nah gitu, sangat butuh sekali. Jadi tidak ada yang tidak. Tapi saya tidak memproduk karena permasalahannya terlalu mahal. Nyitaku kon njaluk gantinya itu berapa? Terus terang aja, unggulan saya adalah untuk ambien. Ambien itu dioperasi dengan sekarang ini kan kalau ke rumah sakit dengan BPJS tidak perlu bayar. Nah ya, tidak perlu bayar. Benar. Tapi wonge sing nunggoni dan wonge mau seramangan. Aku teka kira-kira berapa hari, entek berapa ratus. Albumin saya hanya mengganti 100. Nah kan gitu, 100 kalau 6 kali sing bandel itu insya Allah sembuh. Kalau nggak mandel ada yang 2-3 kali sudah sembuh. Berarti hanya 300. Itu ceritanya gitu. Itu kesampaian. Jadi kalau besok ada program KKN dari lembaga bisa untuk dukung sedikit-sedikit ke program saya, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya katakanlah Pak Aziz di sana itu untuk program ambien berapa orang, ya mudah-mudahan saya masih mampu lah. Kan gitu, masih mampu untuk gratisan. Ceritanya semacam itu. Kemudian albumin, setelah albumin mengkudu.
Ini juga jurnalnya dulu, tapi jurnal ini tidak terpakai. Ini hanya untuk memenuhi waktu dulu untuk kaitannya laporannya gitu. Jadi sekarang wis ora laporan ya nggak pernah buat. Jadi waktu dulu buat gitu itu ya semacam gini nih saya. Tetap ada kaitannya dengan ekonomi dan kesehatan, pasti udah. Tidak ada yang tidak. Ya awal ya aku nggak ngerti tombo ora trompo ya ora ditompo ya diganti wis ngono ae. Ditompo ya wis ngono kuwi. Itu ceritanya gitu. Jadi kalau ibu kita tadi bicara ini juga ada jurnalnya. Iya, memang itu waktu saya masih pegawai negeri. Sekarang kan sudah enggak. Terserah dari bapak-bapak, Pak Prapto, Pak Sopri dan ketua ini, saya nih pakai atau tidak itu kan urusan dia. Nah kan gitu. Saya kesini nih aktif karena nyonya saya itu senang sekali kalau saya itu aktif tetap mengajar. Itu ceritanya gitu. Bukan ya saya pun ya udahlah kalau memang saya harus berbakti untuk ibadah ya oke. Jadi yang seringkali ngoyak-ngoyak saya segera berangkat dan lain sebagainya itu justru nyonya saya. Itu jadi ibu ketua, bapak-bapak pendiri itu hendaknya tahu gitu. Ibadahnya disitulah. Nah gitu. Saya pun juga ingin untuk beribadah dari sisi-sisi yang lain. Nah gitu. Nanti saya dengan Pak Prapto akan bicara dengan Pak Muin itu. Sebelum ke Pak Muin, saya juga akan menyampaikan hal ini ke Pak Prapto. Nah, ini sudah. Sekarang ini merah dan ini. Kalau Pak Sopri nanti monggo, karena kemarin di waktu rapat itu saya punya Pak untuk gitu, tapi saya komentari dulu. Ini termasuk produk yang terbaru karena ini kemarin itu di Ngawi pembuatan prebiotik. Kami kira bapak-bapak sudah setiap saat minum dari unsur-unsur prebiotik. Nah gitu. Untuk apa dan lain sebagainya, monggo saya tidak menggurui, tapi silahkan untuk dianalisa mengapa prebiotik. Nah gitu. Kemarin semester 6 kemarin saya ajak semuanya. Ini gorong pira tau 20 kalau bayar 50 itu hanya berapa? 1 juta. Makanya aku perjalanannya aku melu aku. Wah, penak to isan. Ngono ya rene sing gelem ae lho. Nah, sing bayari aku, mangane melu aku, kendaraane ya aku, ya rene sing melu. Nah, sekarang ini kelihatannya berbeda, tapi ini sebenarnya sama, Pak. Orang lain mungkin tertarik, aduh merah. Kalau sudah sering kali untuk orang berkecimpung dalam gimana? Kecimpung dari herbalis, kok kayak merah. Apa? Merah pewarna. Astagfirullahaladzim. Ini terbuat dari air kelapa. Ini terbuat dari air kelapa. Di dalamnya ini ada nanas, ada apel, ada apa lagi? Buah naga, ada jambu merah, ada apokat, dan yang lain-lain. Merahnya ini adalah merah daripada
jambu dan buah naga. Dah, jambu merah loh. Lah mengapa kok ini jadi berubah ini? Ini sebetulnya aslinya ya ini. Saya tambahi dengan made in dari mahasiswanya Pak Sobri, namanya Endang, Pak. Endah. Nah, maka tadi saya putarkan kaitannya CEO UGM yang ada di Magelang. Ini adalah ini. Saya punya apa? Rencana untuk ke sana, mempelajari yang ada di sana bagaimana. Bermanfaat untuk apa ini? Untuk pencernaan ini. Perbaikan pencernaan dan kulit. Kulit itu kaitannya dengan pegagang tadi. Monggo buka sendiri bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak. Pegagang itu untuk pokoknya jos. Hanya sayang Pak Ki mengapa kok tidak membuat? Iya, karena saya seringkali menanam untuk pegagang nggak pernah hidup karena terlalu panas. Dari sana saya gegem digawe ora neng apa-apane to. Kan harus sedemikian rupa. Sepertinya pegagang itu dapat juga langsung dimakan, dicuci bersih, langsung dimakan, dicocol. Ya gitu. Untuk apa? Kolagen. Kolagen Bapak. Cewek-cewek biar apa? Apa? Glowing. Ya. Cewek-cewek biar glowing. Nah gitu. Monggo. Itulah. Nah gitu. Maka kalau bapak-bapak pegagang dan dong salam akan memberikan dampak. Silahkan pelajari sendiri, wong itu ada semuanya kok. Hanya permasalahannya gini Mbak, Mas, bapak-bapak, pembuatan herbalis itu tidak langsung jadi. Penelitiannya benar tidak, komponen-komponennya benar tidak. Baru setelah benar-benar baru Anda angkat gini nih. Mohon maaf, kali ini belum terbukti. Ini baru saya gunakan ke keluarga dan kolega terdekat. Jadi yang ini gampang untuk ke belakang. Ini pun juga gitu, tapi tidak sejempol ini. Nah ini pengaruh daripada tadi gula apa? Gula yang dari utara, dari daerah Tuban itu pengaruhnya sangat bagus. Nah, monggo Pak Sobri, kalau kerso ini, yang ini boleh juga. Ini sebagai contoh saja. Loh. Pasti karena di sini adalah fermentasi, pasti kecut. Kecutnya kecut basah, bukan kecut. Nah, gitu. Nah, gitu. Nek keracunan, aku sing nanggung. Oh, iya ta? Yes. Jadi ini memang saya khususkan untuk Pak Sobri karena kemarin ngomong-ngomong gitu. Nah gitu. Sebetulnya ini pun juga saya khususkan untuk Pak Muin kemarin juga. Nah saya soto. Karena tidak berarti nanti Pak Zen
Nah. Ya gitu ceritanya gitu. Lah ini siapa? Monggo siapa saja yang kerso. Yang pengen glowing tadi loh. Nah itu ceritanya. Yang glowing itu bukan hanya ini saja. Itu harus kaitannya dengan pegagang. Itu harus kaitannya dengan pegagang. Ingat, herbalis itu tidak bim salah bim. Kalau herbalis kaitannya dengan saya untuk ambien, itu ada tahapan sehingga kering seperti semula. Kasihan kalau ada tetangga Anda yang ambien nggak punya uangnya, nggunaku tak sangoni malahan. Loh, kurang piye ta? Nggunaku mulie tak sangoni lho, kurang piye? Obatnya wis gratis. Obatnya wis gratis, tapi sing ra punya tenan lho. Oh, sugih ngaku ra punya, ora isin. Ya gitu. Itu ceritanya gitu. Sebetulnya masih banyak yang saya kerjakan. Banyak juga yang saya tidak produk lagi. Sebetulnya banyak sekali. Saya produk dari tahun itu sampai ini banyak. Hanya saya tidak menyebutkan kali ini. Saya menyebutkan ini hanya kaitannya yang ada di muka ini. Nah gitu. Tadi mengapa kok yang ambien disebutkan? Lah, karena itu produk unggulan dan akan dibawa ke KKN, maka saya sebutkan. Itu ceritanya gitu. Sedangkan mengkudu itu sebenarnya juga fleksibilitas. Rasanya memang ciri khas nggak enak. Mengkudu itu ciri khasnya nggak enak. Tapi MTN saya mengkudu biasanya lebih enak karena terbuat dari madu. Mengkudu bersama dengan madu sehingga rasanya tidak seperti mengkudu-kudu yang lain. Itu ceritanya gitu. Mungkin ada yang ingin tanya, silahkan. Kalau tidak, dapat juga saya lanjutkan lagi. kan gitu. Monggo. Itu semacam itu. Lah nanti kalau komplain aja kalau ke tempat, "Duh Pak, kurang ajar Pak Ki. Kayak uang kayak racun." Itu ceritanya gitu. Saya gini loh, karena itu untuk ke belakang kan pasti harus dipersiapkan. Belakangnya kalau ke sini itu jauh Pak. Saya harus ke sana mepet, ruangannya kecil, kalau ke sana juga jauh belakangnya. Posisinya saya tidak di rumah gitu. Tidak seperti orang mencret gitu Pak. Hanya terasa untuk ke belakang. Jadi beda dengan ruang mencret dengan ini lain. Ya, hanya urus-urus Pak ya. Enggak urus-urus nah. Nanti kalau urus-urus ada lagi. Ada daun-daun urus-urus ada juga. Nah, gitu. Itu ceritanya ngeten Pak. Monggo. Apa lagi? Monggo. Siapa lagi yang tanya? Pengen pinter mas-mas? Pegakan mas? Ayo. Kalau pengen pinter cerdas, pegagangnya. Biar tidak, kalau bapak-bapak biar tidak pikun juga. Siapa Pak? Tidak pikun Pak. Pegagang tadi salam itu kan tidak pikun. Nah itu gitu. Penting itu Pak. Jadi monggo dibuka sendiri. Jadi kalimatnya jangan sampai saya menggurui. Nah gitu. Saya ingin share dengan para mahasiswa. Sebetulnya ini ada baiknya karena saat ini herbalis ini tahun ini diakui untuk kesehatan. Berarti ada peluang besar kalau Anda mempelajari secara mendalam, profesional, berarti Anda
selain S1 ekonomi akuntansi itu Anda pun dapat juga itu. Nah gitu. Toh dari background kependidikan kan lebih mentereng awakmu dibanding saya. Silahkan, kalau sudah tidak perlu untuk dilanjutkan lagi, saya cukupkan itu dulu. Besok lain waktu boleh untuk nyambung kalau mendapat perintah dari DOG-nya Pak Prapto. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat saya yang tidak berkenan, langsung kasar ya. Saya ini langsung ngantem kromo, tidak sopan-sopan. ya gitulah. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.